Halo, selamat datang di Gabut Girl. Silahkan perkenalkan. Iya, gue Ratu. Halo. Hai guys. Hai, aku Adik Dita, guys. Hai, aku ada. Iya, biasa aja padahal. Oke, jadi di sini kita mau ngebahas tentang temanya girl power ya. Oke, sebelum mulai ke pertanyaannya, aku mau nanya dulu, kalian semua selama karantina ini ngapain aja sih? Coba dimulai Siapa dari dulu nih yang jawab? Siapa dulu? dimulai dari Ratu deh, yang suka benerin rambut. Gue. Mm-mm. Iya, abis gue kayak nggak PW gitu loh tempat. Ya udah nggak apa-apa. Gue karantina, gue sih nggak jarang kemana-mana juga, benar. Terus lebih sekarang lagi mendalami berdagang gitu ceritanya. Widih, berdagang apa nih? Berdagang Biasa sih. Jualan daging, Beb. Daging sapi. perdagingan ya, perdagingan siap, Bos. Iya. Terus yang lainnya Ya, gimana coba? udah Kalau aku udah ngapain gitu. ya? Kalau aku kerja. Kurang lebih seperti itu sih. Seperti itu. Ratu di Jakarta ya, Ratu ya. Jakarta, iya gue Jakarta. Iya, didengerin sih. Kalau Adisti, ngomong Adisti. Kalau aku kerja paling ya udah kerja aja. Kerja pulang kerja. WFH maksudnya? Work from home. Enggak, Enggak. WFO. Iya, WFO. Emang nggak ada WFA ya? Ada tapi ganti-gantian gitu. Sip. Jadi enggak Sip-sipan. seminggu full gitu. Oh. Gawainya sip-sipan. Terus adik Dita nih sebagai ibu rumah tangga Soraya. Ya aku layaknya Nia Ramadhani aja lah. Gitu ya. Ngurus anak, ngurus suami, kerja, terus ya kebanyakannya di rumah lah. Ngapain lagi? Ya, ngapain di rumah teh ngapain aja tuh? Ngurus anak, masak, Ngurus anak. beberes, tidur. Banyaknya sih tidur. Tapi katanya bukannya ada anak baru nih lagi mau melahirkan sekarang? Masih lama. Oh, masih lama. Baru ketahuan. Nah, baru ketahuan. Berarti selama WFH Baru itu ketahuan. bikin ya? Bikin. Iyalah. Lebih gencar. Ya. Adik di mana sekarang? Jakarta ya, Jik? Enggak Jakarta sih masuknya tuh Depok ya. Oh, Depok. Cinere. Enggak masuk Jakarta, men. Terus adik siapa? Dwi, Sabrina ngapain aja nih? Ebay? Kalau eBay selama karantin ini aturan kantor masih harus tetap kerja karena pasar modal tidak diliburkan. Untuk eBay pribadi sih ada jadwal seminggu kerja, seminggu WFH, itu aja. Jadi seminggu So tetap cantik ya? kantor ya. Iya ya. Kenapa? Udah kayak wanita karir banget ya jawabannya. Iya, ala-ala wanita karir aja sih sebenarnya. Oke. Terus kalau selama karantina ini biasanya kesulitan apa yang kalian maksudnya kalian susah nggak sih ngikutin arahan pemerintah gitu buat kayak kan eBay sama Adisti ke kantor tuh pakai masker terus harus social distancing, ada kesulitan nggak sih? Kalau dari Adisti coba di Bogor kan biasanya suka rariweuh jelemanya gitu. Rariweuh. Paling di kantor doang sih, ketemu sama nasabah kan banyak. Terus agak serem juga sih, tapi ya udahlah. Enggak sih. Soalnya aku juga kan pakai masker enggak? Kan di depan itu Adisti pakai masker. Pakai ya. Pakai masker, udah gitu di depannya juga dihalangin gitu kalau mau ketemu nasabah sih, jadi nggak langsung interaksi. Kalau Ratu? Ya pasti bete ya, yang biasanya bisa kemana-mana jadi nggak bisa kemana-mana gitu. Terus emang ya biasanya udah suka kemana? Tapi... Biasanya suka kemana-mana? Ngapain? Iya, kemana-mana lah ya. Ya kemana-mana sih yo. Biasanya masih kumpul sama teman-teman gitu kan. Terus ya gue juga sebenarnya dulu juga kerja ya kantoran, cuman karena adanya kayak COVID-19 ini yang lagi hits banget gitu karena gue salah satu orang yang kena dampak dari corona gitu. Gue kena layoff, man, gitu. Jadi ya udah
udah, jadi mau yang biasanya ya kalau misalnya ada beberapa kayak teman-teman yang lain kan masih yang suka ngantor ya, masih at least mereka walaupun kayak BB tadi bilang seminggu di office, seminggu di rumah gitu, tapi kan masih ada interaksi dengan teman-teman kantor gitu. Kalau gue tuh yang bener-bener yang udah gitu nggak ngapa-ngapain, yang jadi makanya cari kesibukannya udah jualan aja gitu. Jualan online ya? Emang jadi jadi bener-bener yang kayak ya gue udah mau gila kayak gitu sih. Ya, kalau untuk adik Dita nggak ada kesulitan ya, soalnya adik Dita mah di rumah aja ya, nungguin suami Iya, pulang. jadi emang sebelum betul, karena bukan tipe yang senang main juga kan, jadi itu emang kayak waktu sebelum ada COVID ini juga emang orang anaknya kan rumahan banget kan, paling pergi keluar tuh cuman buat beli makan, belanja, jadi emang udah kebiasa aja, jadi nggak stres nggak gimana juga. Karena untuk pergi beli makan sekedar hiburan ke supermarket kayak biasa pun gue tetap jalanin itu. Bukannya adik ini Nggak ya ada kerja, stres, Nggak ada perubahannya. maksudnya adik menyiarkan radio kan, bukannya kerja? Penyiar. Iya. Menyiarkan Maksudnya radio. tapi kan kalau lagi kerja kan tuh paling keluar rumah cuma 3 jam kan, begitu pulang ke rumah lagi dan dalam seminggu paling banyak cuma 2 kali, jadi lebih banyak di rumah juga tetap. Oh, tetap siaran itu ke studio ya, nggak di Ya rumah? kan, studio. Ya, ya. Kalau untuk ini wanita karir kita nih, Dwi Sabrina, ada kesulitan nggak Iya, dalam kesulitannya nggak ada sih, cuman biasanya kita nggak pakai masker, nggak mesti cuci tangan, nggak mesti ngikutin aturannya sekarang, jadi kayak agak nggak nyaman. serius lu biasanya nggak pernah cuci tangan? Ya maksudnya nggak sesering kayak sekarang dong. Iya. Ya kali gue cuci tangan. Terus Gitu. Jorok kali. Terus kan kita pasti harus jaga jarak kan kalau kita ketemu orang. Kadang suka nggak nyaman juga kadang ketemu orang tuh. Jadi ada takut-takut. Kayak sebelumnya kan kita santai-santai aja kalau buat ketemu orang, ya kan? Itu Iya, aja iya. sih. Insya Amin. semoga COVID ini cepat berlalu dan kita kembali aktivitas seperti normal ya. Kangen kan kalian nonton, nge-mall ya kan, apalagi Kangen, Ratu kangen. nongkrong Kangen nongkrong. malam-malam. Kenapa Kangen sih pulang harus Sukabumi sih kalau gue. kangen chill lagi? Katanya dulu kalian tuh punya geng ya? Sampai sekarang kali. Sampai sekarang keles. Wih, itu Sekarang mana kali. tuh ceritanya bisa? Oh, maaf ya Ratu ya. Ratu termasuk geng nggak dulu? Maaf, Ratu Masuk beda edisional Masih kan. edisional ya. Aja. Aktifnya baru sekarang ya. Bukan anak satu, mohon maaf. Soalnya sekolahnya pindah-pindah ya di ini terus ya. Terus. Gimana coba ceritain masa-masa geng itu terbentuknya karena apa? Kalian ketemu di mana? Kelas berapa? Coba Dita. Ebe juru bicaranya. Oh, coba Ebe. Si Ebe jutek amat Ebe sih juru mukanya. bicara. Bagaimana? Kan emang kayak gitu settingannya yang. Oh, Kenapa ya backgroundnya teh itu naon sih eta jika di iya kenapa sih Dugem. emang pada norak gitu sih? Iya makasih ya, emang aku Nora. ya kagak. Backgroundnya tuh kenapa sih harus kayak gitu? Coba. Oh begitu. Jadi ceritanya gimana ya Yai? Cuman jadi awalnya kita tuh berteman ber-8 orang. Mm-mm. Terus waktu itu Namanya tuh siapa? kayak ada Sebutin film coba. atau apa ya? Pokoknya ada tagline yang kita besties sehidup semati selamanya gitu. Jadi oke, kita ber-8 besties. Gitu. Dinda nggak ikutan emang? Oh belum masuk ya? Belum Ikutan. masuk. Oh Adinda juga. Kumah sih. Kan awalnya Dinda tuh emang SMA 3, saya SMA sama gue. Geng sama Ratu ya. Ya. Betul. Terus itu ngapain aja? Maksudnya geng-gengannya kumpul-kumpul doang. Geng-gengannya kita sebenarnya kita tidak menstatuskan kita itu geng, bukan. Bukan Kita ya? sahabat terus ada istilah lain dari sahabat, besties kan. Ya udah kita berbesties ber-8 itu aja. Oh jadi nggak Kita ada nggak ada resepsi ya? sebutan yang School harus juga. kita lakuin setiap waktunya, nggak ada. Tapi secara spontan aja pulang sekolah kita ngumpul di rumah Ebe kadang, pulang sekolah kita kadang ngerokok di kantin, kadang Lu kita aja pulang kali. sekolah di Cemai juga ya kan. Iya. Itu aja sih. Iya. Terus itu berarti nggak ada namanya sama nggak ada ketuanya siapa gitu? Nggak ada?
Gak ada. Kita semua bersaudara. Gak ada ketua, gak ada anak buah, gak ada. Kita jadi saudara. Alhamdulillah kita sudah berjalin hubungan besties ini berapa tahun, guys? 2000 berapa ya? 2008 ya? 2008 sekarang 12 tahun lah. 12 tahunan. Kalau misalkan gini nih, kalau misalkan si Adisti, misalkan kan si Adisti mas centil ya, misalkan dilabrak sama kakak kelas. Enggak, ya aku nggak pernah dilabrak kali. Misalkan si Adisti ada masalah. Ebe waktu dulu. Adi sih mas sering Ebe. dilabrak sama mantan kasih, tahu mantan Si pacarnya. Ebe tahu yang pernah berantem. Itu kan orangnya yang ngajak berantem. Gue kenal juga enggak, anjir masih aja dibahas. Terus pada nolongin Dan Be. gak ada yang belain gue ya, terima kasih loh teman-teman. Enggak, waktu itu kan belum ada geng. Itu kan 2007 waktu pertama banget masuk kan, men. Lagi lu zaman-zaman kelas masih satu, sama waktu kita kelas Sonia satu. gitu. Lagi Lagi zaman lu SMP masih 6. emo-emo gitu. Lu masuk lah. Tapi Kan? kalau Di situ kalau gue urusan udah emo-emo tahu, gue udah geli banget. Kan gue Udah punya geli ya? keahlian baru tiap hari gue sekolah keriting banget rambut gue ya kan. Belum pakai softline warna ungu, inget gak? anjir pakai Dia sopan udah warna. dikerli-kerli, lu dijenggut. Kalau masalah cowok Kan nggak udah baik rebutan kan, nih, sekarang udah nggak minta ada maaf. nggak ada rebutan masalah cowok nih. Kalau gue sih udah berdamai sama masalah itu ya, karena masalah kalian aja selalu bahas, jadi terbahas lagi dan Oh lagi. gitu. Enggak, ini kan masa lalu aja, nggak akan mungkin. Karena pelakunya juga udah minta maaf, jadi udah please, buat kalian udah nggak usah dibahas lagi, kasihan. Enggak. Berarti ada masalah cowok juga Lapang pasti dada ada lah banget ya. ya Ebe ya, orangnya pemaaf. Maaf Kenapa banget sih nama Abe Ebe dulu aja ya, di berantem dulu ya? Sabrina. Sabrina itu artinya penyabar. Sok di Google searching Ya, dari ya, sekarang. ya. Tapi kalau geng-gengan kalian tuh ngerasa ini enggak sih? Ngerasa di kalian tuh dijadikan trade center untuk semua teman-teman di sekolahan enggak sih? Biasanya kan Bisa ya? Enggak, biasa aja kali. enggak ya, enggak merasa kayak gitu ya. Kalau Enggak. Ratu di sekolah merasa jadi gue paling keren anjing gitu. Enggak, gue anak baik-baik di SMA juga. Tapi Gak bukannya pernah dulu ngelabrak. bukannya pernah ngelawan guru katanya Ratu ya? Ini siapa? Kata Berantem. siapa? Enggak. Dia gak boleh fitnah. Gue tuh baik-baik banget. Gue gak pernah ngapa-ngapain, gak pernah ngelabrak, gak pernah dilabrak. Santai aja gitu, baju juga culun. Oh gitu ya. Berarti kalian termasuk geng-geng alay dan culun ya? Dulu ya. Pada waktu Gue tuh Boleh karena nggak di sih? sini ada Inong. Oh iya, kita invite ke sini. Halo Teh Inong. Halo Kak Ino. Hai. Hai. Hai Tayo. Hai. Nah, dibalik Teh Inong. Balik ya? Oh gimana sih nih? Gitu lagi. Nah, Terus puterin lagi. Gitu lagi. Ya, oke. Oh good. Oke, perfect. Oke. Tayo nomor mic-nya teh profesional. soalnya nyanyi. Apa kabar Teh Kalau lihat Inong? mic kayak gitu terus Ganti, kata guys. yang nyanyi. Jadi kita di sini lagi ngebahas tentang girl power nih Teh Inong ya. Terus kita Oke. agak menyinggung masa lalu nih dulu yang lagi geng-gengan. Teh Inong tuh kan dulu dikenal sebagai sosok yang selalu ditakuti nih, disegani sama anak-anak cewek masanya gitu. Gimana ceritanya dulu Teh Inong bisa kayak gitu? Coba ceritain. Sebentar, ini harus dilurusin nih. Harus dilurusin ya. Ditakutin, Salah nih gua nih. kalau Itu salah. ditakutin, Klarifikasi ya kak. ya ini harus diklarifikasi karena kalau ditakutin itu kan harusnya yang ditakutin itu setan ya, hantu. Oh iya. Aduh maaf ada iklan. Setan. Maaf. Iya. Oke bentar. Setan shine. Ah. Jadi Telepon. masalah Takut ditakutin sama dilabrak. adik-adik kelas Mm-mm. atau enggak orang-orang di sekitar itu kan sebenarnya penilaian masing-masing ya, kembali lagi sama orang-orang yang nilainya kayak gimana. Tapi pada saat itu mungkin lebih ke apa namanya, bukan tegas apa ya, disegani mungkin, ya nggak sih, Iya. segen kali. Karena kan yang Galak, lebih ke galak mungkin ya. Kakak senior bisa galak. kayak gitu. Karena kalau misalkan gue pengen tahu dulu. Karena kalau misalkan ditakutin kan itu yang pasti
setan, hantu ya kan. Kalau kita kan manusia, ya paling adik-adik kelas itu segen aja. Jadi ngelihatnya tuh mungkin agak deg-degan gak sih kalau ngelihat gua dulu? Tahu tuh Adisti tuh. Aku mau ngeliat matanya aja takut teh. Soalnya tapi kita tuh nggak ngalamin di bawah Inong banget kan. Iya. Ketemunya kan pas Teh Inong udah lulus kan. Gitu. Iya. Aku mau ketemu Ya Teh Inong padahal aja kayak takut. gitu ya. Jadi kalian bisa bayangin nggak orang-orang yang pas di bawah kita tuh kayak gimana berarti? Iya. Kalau bet sih Aima. Seperti itu sih Gitu pada ya. pada dasarnya. Tapi katanya kalau misalkan ada cewek nih ada masalah apa-apa selalu bilangnya minta tolongnya ke Teh Inong katanya. Benar nggak sih? Didekingin ya. Di-deckingin, Iya. di-decking. Sampai-sampai bukan masalah sama siswa aja, sama guru juga katanya nggak berani guru sama Teh Inong. Nggak pernah Inong ya? Kalau misalkan orang yang ada masalah sama orang lain, sama cewek-cewek lain atau enggak bahkan sama sekolah lain, itu emang banyak yang minta tolong, maksudnya itu buat gue tuh harus negor duluan deh, lo ada apa sih masalahnya, kenapa sih gitu kan. Jadi kan kalau misalkan emang kita udah ngobrol kayak gitu ternyata emang bisa diselesaikan dengan cara baik-baik atau nggak didatengin dulu gitu kan, ya udah kelar tanpa ada baku hantam dan lain-lain. Tapi kalau sama guru, bukan gurunya takut, gila aja lo guru bukan, sama ya? gue. Enggak, itu tuh karena gue kan lagi sekolah, lagi zamannya SMA ataupun SMP, itu kan gue sering ikut kayak porseni, acara-acara sekolah untuk mewakili sekolah. Jadi kan guru-guru tuh banyak yang kenal, banyak yang tahu, banyak yang hafal sama Inong gitu kan. Iya. Jadi lebih dekat sama guru, makanya bukan yang maksudnya gurunya jadi takut, enggak. Paling kita ngobrol baik sama gurunya gitu. Atau enggak cara misalkan kita mau minta biaya-biaya apa sama guru gitu kan. Kalau kita dulu tuh ada acara-acara kan kita Ya benar. Gelar minta seni. biaya nih, ya kan? Sponsor. Mau masuk sama kepala sekolah pun ayo jadi. Karena emang ya deket gitu, kenal gitu aja sih, bukan gurunya jadi takut sama gua, enggak kayak gitu lah. Berarti dulu kalau misalkan sama cewek-cewek itu bukan dideckingin ya, tapi dibantu untuk menyelesaikan masalahnya, nggak ada baku hantam ya. Sebetulnya kayak gitu. Iya benar. Kalau waktu Terus sama- zaman Inong SMP tuh, Inong tuh ini collabs-nya tuh sama Tria. Iya. Tria sama Inong ya. Iya, itu kalau ada masalah tetap lapornya ke sini dulu. Bener, Sama kakak pertama. godmothernya tetap Inong, ya kan? Ya, Terus nggak tahu kalau kenapa itu seperti padahal galak pas itu. Terus klarifikasi sama guru itu bukan ditakutin karena maksudnya Teh Inong ini sering ada di acara-acara kedinasan, terus sering dipercaya guru buat acara kesenian. Nah, Jadi sebenarnya bukan ditakuti, tapi Teh Inong ini adalah orang yang inspiratif, siswi inspiratif bagi Iya. gurunya. Gila, Iya. keren banget. amin. Ratu dengerin ya, Ratu dulu kayak gitu nggak? Enggak, biasa aja sih. Paling ya gitu lah, biasa. Tapi katanya Ratu dulu waktu SMA udah pinter nyari duit. Bener nggak sih? Dari kecil malah bisa nyari duitnya. Wow, luar biasa. Alhamdulillah ya. Tidak. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk semua ya ini. Ada nggak sih hal yang bikin nyesel zaman dulu gitu? Terus ada hikmah yang bisa dipetik dari masa-masa jahiliyah kalian waktu sekolah untuk saat ini? Kalau sekolah sih di SMA sih nggak ada ya. Ya gue juga nakal sewajarnya, berantem sewajarnya gitu. Terus ke guru juga ya deket gitu. Maksudnya nggak ada yang bikin gue nyesel dan akhirnya enggak gitu. Cuman gue menjalani itu bener-bener ternyata SMA gue happy juga gitu. Kan ada yang kayak misalnya enggak deh, gue lebih happy SMP gitu. Enggak, gue cuman happy-nya SMA doang, ada yang kayak gitu kan. Gue sih SMP SMA happy aja gitu, ngerasa bener-bener ya udah senakal-nakalnya gue gitu-gitu aja gitu ya, berantem gitu doang. Motor digerung-gerung ya. Digerung-gerung di dagonya. Gerung-gerung ya kan, gerung-gerung. Enggak sih, Ompatan enggak. naiknya ya ke Kerkop. Sampai katanya Itu kan sampai gerobak si Andri ditabrak. Bener nggak sih? Anjir. Itu Aisyah. Terus kalau Dita Gitu dulu sih. ada yang hal di sesali gak? Terus jadi hikmah buat Dita.
Kita Sama menyesali kayak pernah sayang sama orang. goblok. Sama Misalnya kayak aku lah maksudnya. hikmahnya sekarang kan jadi, oh aku tuh jangan ini mencintai tanpa memiliki sakit misalnya gitu kan sekarang. Ih, itu tuh lama banget kayak gitu. Bertahun-tahun. Anjir atuh. Sampai sekarang enggak. Tapi kan nggak apa-apa orangnya juga. Tapi kan orangnya sempat merasakan sakit hati yang lebih parah dari dia nyakitin gua tuh. Oh iya, ya udah nggak usah curhat Iya. dong. Kalau buat Teteh Inung gimana? Dulu ada yang hal yang Nggak ada, disesali. itu terima doang. Kalau Gignya. lagi SMA nih, lagi SMA itu kayaknya nggak ada hal-hal yang menyesalkan. Nah tapi pas lagi SMP itu jadi ada cerita lagi SMP itu, jadi kita nabung nih, ada bank siswa ya kalau nggak salah. Nah itu duitnya gua pakai buat jajan, buat naktir teman-teman, buat dipakai. Jadi lagi dulu tuh kayak masuk ada sanggar apa gitu, gua ikut daftarnya sendiri tanpa bilang sama orang tua, itu pakai uang tabungan itu. Literally itu kan uang sendiri sebenarnya gitu kan, tapi yang namanya orang tua, lu itu nabung, gua kasih duit buat nabung gitu kan, bukan buat jajan. Nah pada akhirnya gua ketahuan itu duit dipakai buat jajan dan lain-lain, dan nyokap gua marah parah. Dan setiap hari gue sekolah nggak dikasih bekal, gitu kan saking marahnya. Nah dari situ gue bisa ambil pelajaran bahwa satu saat nih, pada saat itu tuh gue dimarahin sama nyokap, lo udah ngabisin duit segitu, lo buat jajan dan lain-lain. Pada saat itu gue mikir, gue harus bisa ngembaliin duit itu, meskipun itu duit gue harus bisa ngembaliin duit itu, bahkan harus lebih dari itu. Dan untungnya, alhamdulillah ada rezekinya. Nggak usah nunggu lama, selesai keluar sekolah SMA, kuliah, dan kerja, itu duit semua udah balik lagi. Karena gue selalu inget masalah lagi SMP itu udah pakai duit tabungan itu. Jadi bener-bener gue harus dapet duit yang lebih banyak dan itu kasihin ke nyokap lagi, itu kurang lebih 3 juta, 4 juta. Dan itu udah gue balikin lebih dari 10 kali lipat, bahkan lebih. Gokil. Motivasi itu. Motivasi ya. Nah, jadi itu SMP tuh. SMP dan itu Kalau tahun SMP. berapa udah ngabisin 3 juta 4 juta dan ngebalikin 10 kali lipat, luar biasa. Gak kebayang. Itu tapi ngebalikinnya itu bukan SMP, ngebalikinnya pas udah kerja. SMA keluar, ya udah Keluar, kerja. Nah itu Iya, tuh diinget terus gitu loh, sepanjang perjalanan itu tuh selalu diinget bahwa nyokap pernah ngomong gini, sampai gue dibilang apa sih yang dia punya orang Indonesia yang punya masalah sama korupsi tuh editansil. Gue dibilang editansil sama nyokap gara-gara gue pakai uang tabungan itu. Padahal itu uang tabungan gue sendiri. Nah itu membekas dan itu tapi jadi motivasi. Jadi motivasi ya. Gitu. Kalau kalau Adisti tadi kemana, Dis? Tadi kemana? Tadi apa aku mati, maaf ya. Kalau buat Adisti nih, dulu ada hal-hal yang disesali gak waktu zaman sekolah, terus ada hikmahnya untuk saat ini gitu? Oh ya. Aku pengen tahu deh, penasaran Adisti kenapa suka dipanggil sebut Ajat sih sama si Ebey, sama si Ratu? Gara-garanya nama papa aku Ajat. Jadi dia tuh suka manggil aku Ajat. Udah gitu waktu itu dia pernah kan ke rumah. Udah gitu dia ke rumah kan, di sebelah aku tuh ada papa aku. Terus dia kan udah kebiasaan gitu kan manggil aku Jat gitu tau gak? Terus tiba-tiba pas di sebelah papa aku dia Jat. Papa aku juga nengok. Jadi dia nengok di orang, hati-hati sih sama bapaknya pas gue panggil. Jat deh. Ebey parah anjir. Kalau Ebey kan emang rada-rada pinter. Iya. Sampai tuh sebelah papa. Jadi kan zaman sekolah dulu kan sering banget manggil nama orang tua gitu kan. Jadi buat Adisti ini nggak tahu kenapa sering banget ketempel di otak Ebey manggil Adisti itu Jat. Even sampai sekarang kali. hanya Adisti juga tetap manggilnya tuh Ajat. Di situ ada bapaknya. Jadi pas Ebey manggil Adisti Jat, yang nengok 2 orang, Adisti sama bapaknya. Anjir. Parah lu. Barbar. Tapi Adisti, Akhirnya itu kabur lah, pengen jauh-jauh ke bapaknya. tapi Adisti ini nggak sakit hati nggak kayak gitu? Disebut-sebutin gitu. Enggak sih, biasa aja. Biasa aja ya. Berarti biasa aja sampai sekarang ya? Enggak sih, enggak sakit hati, biasa aja. Ya, biasanya dia udah kebiasa, bisa mau dipanggil Adisti juga aneh gitu. Kayak kalau dia manggil Adisti Kayak lagi marah ya? Aneh, gitu. Kayak lagi marah.
kayak orang nggak kenal gitu. Tapi ada hal lain nggak yang Adisti sesali gitu waktu dulu sekolah, sekarang jadi hikmahnya, aku nggak akan kayak gitu lagi, nggak akan kayak dulu lagi gitu. Ada nggak? Apa nggak ada sih kayaknya. Nggak ada yang aku sesali. Bukannya dulu Adisti lemot ya, kayak suka kayak Enggak, biasa aja kata siapa. kata kita lah. Bener gak Dik? Bener gak? Bukan dulu, emang sampai sekarang kali. Sampai sekarang ya? Enggak, kata siapa. Sampai sekarang Adisti lemot ya? Kalian jarang main aja sama aku soalnya. Oke, pertanyaan berikutnya ya, ini tentang masa depan. Jadi, gue ada pertanyaan buat kalian nih untuk cewek-cewek. Menurut kalian, apakah cewek itu punya power untuk hidup tanpa lelaki? Atau Enggak. sulit dan harus tetap bergantung sama lelaki gitu? Coba sekarang... Siapa tadi yang bilang enggak? Aku. Enggak. Coba Adisti jawab dulu, buruan. Soalnya aku bucin banget. Gak bisa kayaknya aku. Kenapa? Coba Adisti, coba. Jadi tetap harus bergantung soalnya sama lelaki maksudnya? Soalnya aku orangnya tuh, ya enggak, soalnya aku tuh orangnya kayaknya nggak bisa gitu kalau hidup sendiri. Terus Dalam hal aku apa tuh perasa Maksudnya banget dalam urusan orangnya. apa? Kalau finansial sih bisa insya Allah. Tapi kalau dalam hal lain kayaknya aku nggak bisa deh. Karena Bener. Ya karena Bapak. nggak bisa. Ini deh. Nggak bisa aja, nggak bisa ngebayangin, nggak bisa. tapi Adisti pernah Bau nggak sih apa jomblo lama banget gitu tanpa lelaki? Nggak pernah. Oh, Enggak. langsung selalu nyambung terus. Iya, nyambung. Karena emang Adisti butuh ya. Nggak bisa aku. Kalau Dwi Sabrina gimana? Menurut Dwi Sabrina? Kebetulan ada cowoknya nih di belakangnya. Bau kebakar Iya. ya kayaknya. Secara garis besar sih namanya manusia hidup bergantungan sama lain dong pasti. Tapi kalau masalah pribadi hidup sendiri kayaknya nggak bisa deh pribadi buat EBE sendiri gitu. Cuman ada beberapa faktor kali ya orang yang udah sakit hati contohnya gitu sama lelaki. Kalau cewek terus jadi ya udah gue bisa survive tanpa cowok gitu. Mungkin itu salah satu. Pernah EBE alamin survive gitu tanpa pernah dengan waktu yang sampai sekarang sih belum sampai sakit Ini hati. makanya bau apa sih? Kenal pria gitu nggak sih, jangan sampai sih. Terus dulu berarti sama kayak Adisti nyambung terus kalau pacaran. Kalau masalah hubungan gitu ya, diperjuangin aja dulu. Kalau misalkan ada masalah ya kasih kesempatan dulu sampai beberapa kali. Kalau misalkan dipikir udah nggak bisa termaafkan ya buat apa dipertahanin gitu. Berarti intinya Cuman yang udah pengalaman gitu sih healing dulu, balik lagi di enggak juga hati kecil pasti butuh seseorang dalam hidup ini ya kan. Gitu. Paling ya kita butuh waktu buat bisa open lagi gitu. Tapi berarti kesimpulannya buat Dwi Sabrina itu butuh nggak sih lelaki? Maksudnya bisa tanpa lelaki nggak sih, bisa survive sendiri nggak sih? Kesimpulannya berarti? Kalau ada alasan yang kuat sih harus bisa, karena mungkin dari dalam hati sendiri udah nggak bisa percaya lagi gitu. Jadi ya udah gue nggak peduli, gue bisa sendiri, pasti bakal sendiri terus gitu. Iya benar juga sih. Kalau Dita nih sebagai yang sudah berumah tangga juga nih, gimana Dita? Kalau misalkan untuk beberapa hal ya bisa berdiri tanpa laki-laki sih, kayaknya bisa aja ya. Seperti misalnya finansial tanpa laki-laki bisa aja. Tapi kayaknya untuk menjalani kehidupan sehari-harinya itu loh yang emang butuh sosok laki-laki. Jadi kalau misalkan ditanya bisa survive atau enggak tanpa laki-laki, kayaknya kalau untuk gue sih enggak. Gue tetap butuh laki-laki untuk di kehidupan sehari-hari. Entah untuk itu untuk menunjang bagian yang mana gitu. Tapi gue butuh laki-laki. Ya, tapi intinya juga bisa kalau sendiri juga sebenarnya bisa ya. Bisa. Kita dengarkan pada ahlinya nih, Teh Rina. Gimana Teh Rina Inong? Iya. Ini bergantung ya. Kalau menurut gue sih ya lebih tepatnya bukan bergantung kali ya, lebih saling menghargai mungkin. Jadi kalau saling menghargai kan dia butuh kita juga butuh dia, gitu kan. Gue pernah baca tuh ada artikel yang
ngejelasin bahwa di 2019 itu tingkat perceraian itu kurang lebih ada 604.000 kasus kurang lebih ya, Oke. ribuan kasus gitu kan, dan itu yang baru didaftarin ke pengadilan dan diterima sama pengadilan kurang lebih 79%-nya, jadi kurang lebih 400 ribuan. Nah, itu banyak yang penggugatnya itu perempuan, istrinya. Iya. Gitu loh. Jadi, tapi kita nggak tahu kan itu masalahnya apa. Nah, dan kita juga nggak tahu setelah cerai itu perempuan-perempuan ini apa dia nikah lagi dengan laki-laki lain atau tidak, kan kita nggak tahu. Iya. Tapi yang gua juga tahu pernah banyak di lingkungan gua juga ada beberapa yang jadi single mom kayak gitu. Dia tetap survive sama sehari-harinya dia, kegiatannya dia gitu kan, kebutuhannya dia tetap survive tanpa suami atau laki-laki gitu kan. Jadi ada aja sih yang memang dia berani atau mungkin dalam hati kecilnya dia butuh ada pendamping, tapi ya itu dia tadi yang dibilang sama Dwi tadi udah terlalu sakit hati atau apa, jadi dia gak mau membuka lagi buat orang lain. Tapi yang pasti yang paling penting itu saling menghargai sih, saling membutuhkan jadinya. Jadi kita nggak tergantung sama dia. Dia juga harus, kalau mau ngomongin tergantung, kita tergantung sama dia juga harus tergantung sama kita. Karena kita harus saling melengkapi. Benar Gitu sih. sekali. Mantap, Mania. Ya, Lodong dengerin tuh Lodong. Oke. Jadi intinya semuanya juga kita saling membutuhkan ya. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan tertentu, kita butuh lelaki, dan ada hal-hal tertentu kita bisa survive sendiri sebagai wanita gitu ya. Tidak bergantung, tapi kita saling menghargai. Oke, mantap. Terus untuk kalian nih, menurut kalian generasi cewek masa kini kayak gimana sih? Ada yang salah nggak sih dari generasi cewek-cewek masa kini gitu? Yang kalian lihat, misalnya ada cewek-cewek yang ya gitulah, terus ada yang nikah muda gitu, cewek-cewek zaman sekarang. Gimana menurut kalian generasi cewek sekarang ini? Coba Adisti coba. Kalau nikah muda mah sih, kenapa aku terus yang pertama? Enggak, biar nggak ngopi jawaban orang lain. Kalau nikah muda sih, kalau kata aku nggak ada yang salah ya sama nikah muda. Selama dianya udah siap dari segala sisi, ya nggak apa-apa sebenarnya. Kalau buat Dwi Sabrina gimana? Melihat generasi saat ini sebagai sudut pandang wanita karir nih. Wanita karir terus. Hah? Adik kita dulu aja. Adik kita dulu katanya, bentar. Ini ada si Sora tadi. Dan kalau ngomongin salah orang tuh, gue juga bukan orang benar lah ya gitu terkadang. Tapi kalau misalkan emang dilihat dari kayak selebgram yang mereka tuh cuman cari sensasi aja sih, buat gue dia salah ya. Terkadang emang itu jalan hidupnya untuk cari penghidupan kali ya. Tapi maksud gue sebenarnya kan ada cara lain juga gitu. Cara lain ya benar. Ada cara lain loh sebenarnya, ada usaha lain kok gitu, nggak harus kayak cari sensasi yang aneh-aneh lah kayak gitu. Paling sih kalau gue gue tuh lebih kayak worry untuk yang anak-anak kecilnya itu loh, yang itu yang nontonnya tuh di bawah 17 tahun, yang nyerepnya tuh nggak mikir dulu gitu kan. Kalau ngelihat hal yang jelek ya udah mereka langsung ikutin aja, tuh lebih kayak serem ke generasi-generasi yang di bawah sih. Ini Dwi Sabrina lagi ngapain sih? Lu lagi gawe, Bes? Iya. Jadi emang dari tadi lagi kerja dia. Lagi kerja. Lanjut aja ke Kak Inong. Cewek generasi saat ini ya. Sebenarnya setiap generasi itu punya warnanya masing-masing ya. Jadi ada yang angkatan kita kayak gimana, angkatan yang sekarang kayak gimana, beda-beda gitu kan. Cuman ya itu dia sih, yang dilihat kan sekarang banyak anak-anak muda, atau enggak maksudnya yang di bawah kita tuh pengen terlihat lebih dewasa, iya nggak sih? Sering nggak sih kalian ngeliat yang kayak gitu? Iya sih. Banyak yang yang belum waktunya misalnya. Nah, ya itu maksudnya. Jadi maksudnya gimana ya? Nggak bagus aja dilihatnya gitu. Nah, gimana caranya gitu loh? Itu tuh harus
dibalikin ke apa pemikirannya mereka supaya mereka tuh nggak bablas mikirnya kayak gitu loh. Jadi normal-normal aja sesuai usianya gitu harusnya. Cuman kan itu sebenarnya balik lagi sama keluarganya dia, orang tuanya dia, teman-temannya dia, sekitarannya dia gitu kan. Kalau misalkan emang keluarganya merhatiin apa anak-anaknya atau adiknya atau kakaknya itu nggak akan keluar jalur, tetap aja di waktunya yang tepat gitu. Berarti tergantung sama lingkungan dan apa pendidikan keluarganya ya, dan lingkungannya saat ini zaman ini lagi ngapa-ngapain gitu kan, soal hype segala macam. Itu ngaruh banget loh. Iya, Dari keluarga apalagi ngaruh banget. Ebe udah 2 tuh kerjanya. Ebe jawab dulu ini. Kan lagi di tengah-tengah pandemi ya, kita keluar juga nggak bisa, buat ketemu teman-teman juga nggak bisa. Ya paling ikutin anjuran pemerintah, sabar-sabar, diam di rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Udah itu aja sih, karena kita mau bergaul juga susah kan sekarang. Benar. Paling seringnya ngandelin online, kayak kita gini lakuin Zoom meeting atau apa, itu lebih terkontrol sih. Pergaulan zaman sekarang nggak kayak yang sebelum pandemi ya kan. Gitu, Pak. Orang-orang juga lebih sering di rumah, lebih sering sama keluarga. Gitu sih. Ya, benar. Tapi kalau menurut gua sih, kalau misalkan jadi kan kadang orang suka nyalahin aplikasinya ya, TikTok toxic, Instagram toxic, Twitter toxic, padahal kan itu gimana kita cara menggunakannya aja, benar nggak sih? Iya benar. Gimana gitu. cara gunainnya lah. Sekarang mau ala-ala pakai TikTok juga banyak yang bisa masak gara-gara banyak yang upload video masak di TikTok juga kan. Sebenarnya gimana orang yang makainya juga. Ya, soalnya kakaknya Dita ini seleb TikTok nih, si Nen Putri. Gimana Teh Inong coba sekarang Teh Inong bisa hilang lagi? Untuk perempuan-perempuan generasi sekarang ataupun untuk kita semua perempuan-perempuan yang pada cantik, pada cemerlang, pokoknya apa ya harapannya usahain bisa jadi role model buat siapa aja gitu kan. Udah gitu bisa apa jadi Kartini masa kini. Jadi kan maksudnya Kartini masa kini tuh apa namanya dengan caranya kita sendiri gitu loh. Kita harus bisa menginspirasi orang lain, nggak usah jauh-jauh menginspirasi keluarga kita, misalkan atau enggak keluarga kita jadi apa namanya bangga sama kita, gitu kan, senang ngelihat kita mencapai sesuatu, gitu kan, itu juga udah hal yang luar biasa. Gitu aja sih. Benar, keren. Dulu beberapa teman aku ada yang bilang bahwa mungkin ini lebih relate ke Adisti, ke Dwi sama ke Teh Inong ya. Ada teman aku yang benar-benar kekeh nggak mau punya anak. Tapi kan ada yang satu lagi nih kayak Dita kan seneng gitu punya anak dan sekarang juga mau melahirkan yang baru. Ini gimana sih menurut Teh Inong dan menurut Sabrina yang belum memiliki anak? Apakah kalian merencana memiliki anak dan kayak gitulah pokoknya tentang anak lah. Coba gimana? Teh Inong. Oke, tipe dulu nih. Oke. Kalau dari Inong sendiri mau punya anak itu mau banget. Cuman memang belum dikasih aja sama Tuhan nih kan. Tapi untuk apa namanya periksa dan lain-lain udah itu aman dan emang belum dikasih aja sama Tuhan. Jadi kalau misalnya ada orang yang nggak mau punya anak ya itu dia pasti punya alasannya sendiri. Pertama mungkin dia nggak senang anak kecil, bisa jadi banyak teman Inong juga yang nggak suka anak kecil, dia nggak mau punya anak. Itu. Kedua, mungkin dia sebetulnya dalam diri dia sendiri ada satu hal yang emang gini. Jadi misalkan dia bilang nggak punya anak, taunya emang dia nggak bisa punya anak, ngerti nggak? Oh iya ngerti, iya. Nah, jadi dia menutupi itu, gitu. Bisa jadi seperti itu. Ya, tapi kita nggak tahu ya alasannya apa. Setiap orang kan beda-beda. Tapi kalau dari Inong sendiri untuk punya anak itu mau banget. Tapi memang belum dikasih, doain ya. Amin. Semoga secepatnya sama Allah dikasih rezeki anak ya. Semoga segera. Amin. Ebe gimana Ebe? Ebe pribadi jadi dalam tips dan triknya.
gue ribet kayak gue ngomong kayak ribet banget gitu ya, mesti diperhatiin banget. Enggak sih, kalau pribadi Ebe pasti pengen banget punya anak gitu. Kalau pilihan untuk nggak punya anak, gak mau punya anak itu pilihan individu masing-masing. Ya alasannya ada kayak mungkin kalau diambil contoh dari bule-bule, kebanyakan gak mau punya anak karena dia lebih prioritasin karirnya kali ya. Dia gak mau keganggu sama karirnya gitu. Itu sih, atau ada faktor lain mungkin nggak tahu deh. Kalau pribadi Ebe sih, Ebe mau punya anak. Someday ya Ebe ya. Mudah-mudahan nanti dikasih. Amin. Iya. Terus buat yang udah punya anak gimana rasanya nih? Coba tolong ceritakan Dita. Aku kan Nih, ada. Gimana? Mantap. Oh mantap. iya loh. Susah gak ngurus anak? Dit, Cerita dikit Dita. dong, cerita dikit. Susah. Apalagi kalau ini jauh banget ya. Oh iya, ini ketutupan bantal, men. Dia punya anak yang pertama ini kan perempuan. Jagain perempuan tuh kayaknya ini udah PR paling keren banget lah, punya anak perempuan yang dijagainnya harus kayak benar-benar ketat, tapi gimana yang tidak mengekang dia juga. Lihat zaman sekarang juga yang ya tahulah dunia zaman sekarang gitu, kayaknya PR besar aja sih yo. PR Tapi besar. yang bikin senengnya apa? Dari anak Iya. biasanya. Yang bikin senang adalah perkembangan dia setiap harinya, kayak tiap hari tuh kayak makin pintar ngomong, terus udah kayak sebulan ini tuh kalau maghrib sama duhur itu kalau dia hilang berarti dia lagi sholat di musola gitu-gitu, kayak udah bisa Serius? hafal surat-surat. Iya. Itu diajarin kamu apa diajarin sama sekolah? Iya serius, walaupun kayak dilihat tuh enggak, dia belum sekolah ya. Oh belum ya. Mungkin karena ngelihat orang-orang di rumah ya, walaupun becek dari kamar mandinya dia wudhu, walaupun hanya kukumur doang jeung. Ya lucu banget kan, buuk nepi ka ucul. Gitulah, ya happy lah ngelihat itu. Aduh, itu sukunya si Lodong please deh. Saya kasih tahu. Apa tadi Ebe mau nanya? Ebe mau nanya? Iya, Ebe mau cerita. Jadi cerita dulu ya. Jadi kita lagi di tengah-tengah pandemi gini kan lebih sering di rumah. Terus ada WFH juga kan. Jadi kita kerja sambil ngurusin ngatur urusan yang di rumah, kayak sekarang lebih rajin masak, rajin beres rumah. Benar. Kayak gitu-gitu. Jadi ngebagi waktu antara jadi kerjaan sama urusan rumah tangga tuh Ebi masih belum ketaker gitu. Sebagai ibu rumah tangga nanti kalau masih kerja ngurusin urusan rumah tangga apalagi udah punya anak. Benar. Wow banget gitu. Sekarang kan ada adik nih yang udah pengalaman. Terus siapa tahu lagi ngejalanin hal yang kayak Ebi jalanin. Ayah itu gimana sih ngebagi waktunya? Iya. Kalau gue tuh orangnya soalnya bisa ya, kayak dipaksa gitu, mau nggak mau, seneng nggak seneng ngelakuin hal itu sekarang tuh. Kalau gue tuh satu orangnya adalah bisa dikatakan tepat waktu ya. Jadi gue tuh udah ngejadwal jam 5 paling telat setengah 6 itu udah sholat. Pokoknya setengah 6 nih, setengah 6 tuh udah mulai start tuh. Startnya adalah jadi dari setengah 6 tuh bener-bener diatur banget waktu ya. Iya, waktu gue tuh nggak pernah ganti. Jadi setengah 6 paling telat itu setengah 6 udah sapu-sapu, terus beres-beres dapur. Terus jam 6 sudah masak, selesai jam 7. Jam 7 mandiin Sora, setengah 8 Sora makan, karena suami gue juga emang kayak yang jadi suami gue juga nggak yang perlu harus ini ya disediakan, ini apa, yang penting udah ada sedia makan gitu. Terus jam 8 tuh, ya udah jam 8 tuh udah tenang. Jam 8 tuh udah tenang, gue bisa berangkat kerja jam setengah 9, nanti pulang lagi jam 12. Jam 12 langsung seka tuh bersih-bersihin Sora kan, karena udah berkegiatan setengah hari, setengah hari, terus dia makan siang, dia tidur, jadi jadwal gue tuh tiap hari tuh, maaf ya, mumpung anak aing beda ya. Jadi kalau gue itu adalah caranya tepat waktu, dan itu tuh emang udah tersusun jadwalnya setiap hari tuh, kayak nggak pernah ganti gitu. Urutan jam, terus urusan kerjaan jam dia sama gimana? Iya, pokoknya makanya udah dibiasain gue itu setiap hari
jam 8 itu udah selesai apa-apa. Yang utamanya adalah ngurus anak. Jadi 8:30 berangkat kerja itu udah beres, rumah beres, suami udah makan, anak udah rapi. Jadi emang yang pertama itu adalah tepat waktu, terus sama kayak harus udah ngejadwal. Dan jadwal tiap hari itu gue tuh nggak pernah ganti, gitu aja. Walaupun terkadang bosan. Iya, Cuman pasti. emang kalau kunci utamanya tuh buat gue adalah itu, terpaku sama jadwal. Mm-mm. Ya gitu aja, ya gitulah. Aku sering denger nih kayak EBI kayak gini sebenarnya kalau misalkan dibandingin cewek sama cowok, sebetulnya katanya nih cewek itu lebih bisa multitasking dibanding cowok. Ya. Misalkan Of course, EBI iya di enggak tuh begitu tahu. Cowok tuh Iya, kadang makanya. Itu suka karena gini, gue sebagai kepala rumah tangga udah kerja, gue di rumah udah pengen santai-santai. Cewek tuh enggak kayak gitu. Pasti gitu. mikirin nanti mau mesti cucian atau apa, cuci piring atau besok mesti mikirin masak apa gitu-gitu loh. jadi gini, Iya, iya, gini iya. yuk. Jadi Banget, Ebe. gue tuh dulu pernah siaran, pernah ada program wawancara tuh sama namanya Dokter Aisyah Dahlan. Lo bisa lihat videonya di YouTube nanti wawancara gue. Jadi memang struktur otak kita sama struktur otak laki-laki itu emang sama Allah tuh udah didesain kayak gitu ya. Salah satunya contohnya kayak gini, kalau otaknya laki-laki, kenapa kebanyakan nih, kalian sadar apa enggak, kalau laki-laki lagi fokus misalkan sama main handphone, lu panggil sampai 3 kali dia baru nyaut. Kenapa? Karena sama Allah itu di otaknya tuh emang udah dibikin kalau dia konsentrasi sama suatu hal, itu pendengarannya sama Allah otomatis diturunin ya. Nah, kalau di struktur otaknya perempuan itu emang dibuat si perempuan itu bisa melakukan beberapa hal dalam waktu yang bareng. Jadi itu emang udah tersusun di otaknya gitu. Itu emang dari sananya emang fitrahnya ya. Lalu boleh nanya nggak? Itu emang fitrahnya. Teh Inung gimana? Boleh. Ada yang mau protes? Boleh. Apa lo dong apa? Boleh. Lalu boleh nanya nggak? Boleh. Tok boleh nanya, Boleh dong. jawab sama Teh Inung. Nanya sama yang udah berkeluarga ya. Oh, Iya, boleh, guys. Kita berarti. Ya, si Teh Inung juga udah berkeluarga. Teh Inung. Iya, yang Iya. berkeluarga nih, Teh Inung sama si Ya. Enak pacaran, enak udah bersuami istri. Enak-enak Itu kan? satu ya. Ya, enak pacaran apa enakan udah bersuami istri. Yang kedua, biasa aja Mas. oh iya sorry, yang kedua, sorry, banget. karena jauh, Iya. nggak nyampe. Sok. Yang kedua, ketika kalian sudah menjadi suami istri, kalian pasti ngadepin yang namanya banyak problem, banyak masalah ya. Gimana cara selesaikan itu? Itu yang kedua. Yang ketiga, Banyak banget saya. Lo banyak. Baik. nggak apa ya. Ingat kan? Nah, yang ketiga, Ingat nanti lo ulangi lagi aja kalau gue lupa. Sok. ya. Dan yang ketiga, tipsnya apa supaya hubungan suami istri itu bisa bahagia? Itu yang ketiga ya. Mantap. 1, 2, 3 tadi. Coba diingat dulu. Buat yang belum tahu, itu lo dong pacar Ebay. Begitu ya. Salam kenal. Oke, kita serahkan dulu kepada Teh Inung sebagai Kakak kakak kelas tahu pertama. Teh Inung itu Teh Ya, kakak adik kelas pertama, kakak mohon kelas Teh maaf. Inung tahu. Lo dong Teh kakak kelas Teh Inung. Serius? Iya. Oh, nggak tahu aku. Itu lain curiga itu minang pas ya. Angkatan siapa sih lo dong Teh? Kasian ya. Si Jaka ya? Beres berantem Teteh tadi. Bukan. Jadi apa sih pertanyaannya tadi yang pertama enakan jadi pacaran atau udah nikah ya? Kalau Inung sekarang belum punya anak ya, jadi udah nikah nih, tapi rasanya masih kayak pacaran. Jadi enak-enak aja, nyaman-nyaman aja, dan itu lebih merasa safety aja gitu, aman aja, udah gitu ngerasa udah nggak ada beban karena emang rasanya masih kayak pacaran tapi udah nikah gitu loh. Jadi enak-enak aja, buat Inung sama aja, enak-enak aja gitu. Terus apa tadi yang kedua, kalau ada masalah? Apa tadi pertanyaannya? Gimana ngehadapinnya? Ya. Kalau ada masalah. Iya, kalau ya kalian kan udah bersuami istri pasti ngadepin banyak Ada problem masalah. masalah kan. Gimana cara atas?
Pasti Nah, ada jadi beda. kalau ada masalah itu tuh pasti ada solusi. Itu udah pasti ada solusi. Nah, kalau ada masalah yang kecil itu tuh dihilangin. Kalau ada masalah yang besar itu dikecilin. Gitu loh. Jadi kita harus benar-benar bareng-bareng komunikasi yang benar sama pasangan kita. Itu nomor 1 komunikasi. Kalau komunikasinya nggak benar, masalah lo sekecil apapun, lo sebesar apapun masalahnya itu nggak akan beres. Gitu. Betul. Itu aja sih. Itu simple Ini banget. aku ada simple banget. kong-kong loh, Mbak Dea. Yang ketiga tadi tipsnya apa? Supaya hubungan suami istri. Anjir, bahe sih ya. Mohon maaf. Ya, sekarang tipsnya dong. Ya pertanyaan kan harus Ya, tipsnya Lengkap. agar hubungan suami istri terjalin ini ya romantis terus bahagia, ya. bahagia. Bahagia, saling menghargai. Itu kuncinya. Kalau misalkan kalian udah saling menghargai, Tunjuk itu aja tuh Saling kita tahu, menghargai. itu tuh kita tahu apa yang dia mau dan dia juga tahu apa yang kita mau gitu loh. Jadi saling menghargai. Misalkan nih cowok-cowok tuh harus tahu kalau misalkan cewek ini banyak kodenya gitu loh. Jadi kalau si cewek udah ngasih kode, please kalian tuh harus paham gitu loh. Nah, Loh, apa si ini? cewek juga sebalik. Belah pihak dong. Enggak, kalau misalkan itu dia sebaliknya juga. Kalau cowok juga misalkan apa sih hal-hal yang biasanya cowok yang nggak suka, misalkan nih kayak di dalam mobil, kalau berantem nih kan diem aja yang cewek gitu. Kamu marah ya? Si cewek pas bilang enggak, padahal itu tahu marah gitu. Nah harusnya kan si cewek tuh ya jangan kayak gitu, jangan bilang enggak. Iya aku kesel tadi, kamu begini. Omongin aja, itu kelar. Nggak akan sampai pulang sampai rumah juga udah di tengah jalan juga udah selesai masalah gitu. Jadi kita harus saling menghargai, itu kuncinya. Ya, thank you. Coba ini. Ya, mantap. Intermezzo ya, guys. Bisa ada tambahan nggak? Soalnya udah 1 jam Terima lebih nih. kasih. Ya, Mbak ya. Nong. Siapa Nggak tahu itu- ada, sama. Oke. Sama. Enggak, karena dia udah punya anak. Beda. Ya udah jangan tunjuk. Dita udah berapa tahun sih? Sama. Apa teh? Ya udah umur Ya, 33 berapa loh. tahun? Gitu tuh Bukan. kelakuannya. Nikah. Berapa tahun nikahnya? Rumah tangganya. Nikah baru 5 tahun. Oke, 5, kalau ya. ini udah 11 tahun. Wow, Baru 5 mantap. tahun. Wow. 11 tahun, keren banget tuh. Jadi, Memanfaatkannya Please seperti apa. trust me deh pokoknya. The world of Mariage banget ya, the world of married banget ya. Ya enggak juga, itu ada enggak si juga. Daihok Ada ya. pelakor. Orang kebangunan orang unggul nonton ya. Tapi pasti selalu ada ya dalam hubungan hal-hal seperti itu ya yang gitulah orang Ada. ketiga selalu ada. Ada. Iya. Udah Ada, gitu ada. yang namanya cowok, kebanyakan tabiatnya cowok itu kan sebenarnya kalau dikasih ikan pasti disamber gitu kan. benar. Kucing dikasih ikan pasti disamber. Pada dasarnya cowok itu seperti itu. Cuman biasanya kalau cowok udah selingkuh itu dia nggak pakai hati. Tapi kalau perempuan udah selingkuh dia biasanya suka pakai hati. Wow. Jadi, oke. Nah, kalau misalkan si cowok ada misalkan main-main atau ada yang gangguin dia, ketemu di handphonenya ada chat-chat apa, kalau misalkan memang belum jauh, itu tetap hatinya ke kita, nggak ke perempuan itu. Seperti itu. Berarti cowok mah bukan hati ya, maksudnya hal-hal lain lah ya. Jadi Yes. Tapi ya itu dia, Iya. pulangnya selalu ke hati yang pertama gitu. Yes, I know. Oke, Ebe ada yang lain? Lodong dan Ebe dan Dita yang ditanyain? Ego, Enggak ada. Nggak ada. Udah. Oke, udah. Teh Inong udah cukup ya? Ada lagi yang mau disampaikan? Oke. Hmm. Udah itu aja. Paling kita sehat-sehat aja dalam keadaan atau kondisi sekarang ini. Ya. Amin. Iya, sehat-sehat semua. Makasih ya semuanya udah mampir untuk berbagi cerita di podcast Gabut Girls ini. Dan kita sudahi saja ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, thank you semuanya. Dah.